Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu studi kasus ke usaha matematika atau yang sering disebut USMAT dari HMD Matematika Universitas Negeri Malang. Di sini kami mengangkat judul yaitu permodelan sistem persamaan linear dalam pengelolaan usaha penjualan aplikasi premium. Berikut adalah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Viana dengan NIM 240312601629. Saya Muhammad Fadilah dengan NIM 240312607174. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini dengan NIM 240312605274. Perkenalkan, saya Jelfiska Zana Putri dengan NIM 240312601464. Yang pertama yaitu latar belakang. Di lingkungan akademik Universitas Negeri Malang, melalui Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika, telah mengembangkan inisiatif kewirausahaan bernama Usaha Matematika atau USMAT, yang berfokus pada penjualan berbagai aplikasi premium seperti Canva, Netflix, CapCut, dan platform digital lainnya. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan organisasi, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa matematika. Namun, berdasarkan observasi awal terhadap catatan transaksi September hingga Oktober 2025, muncul kompleksitas dalam pengelolaan usaha ini, terutama terkait dengan penentuan strategi harga, alokasi modal, prediksi keuntungan, dan optimasi penjualan berbagai produk aplikasi. Di dalam konteks ini, permodelan sistem persamaan linear menjadi salah satu metode matematis yang relevan digunakan. Sistem persamaan linear dapat memodelkan hubungan antar variabel dalam usaha, seperti jumlah penjualan, biaya operasional, harga produk, dan estimasi keuntungan. Selain itu, penerapan konsep ini juga sejalan dengan materi dalam mata kuliah aljabar linear elementer yang mempelajari struktur matematika dan metode penyelesaian yang dapat digunakan dalam berbagai kasus nyata. Melalui permodelan matematis, pengelola usaha dapat membuat keputusan yang lebih terukur seperti menentukan strategi harga, menghitungkan titik impas, hingga merancang skenario pengelolaan usaha yang lebih efisien. Dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, ada beberapa masalah, hingga rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana membangun model sistem persamaan linear untuk menggambarkan pengelolaan usaha penjualan aplikasi premium aplikasi usaha matematika HMD Matematika Universitas Negeri Malang. Yang kedua, bagaimana penerapan model sistem persamaan linear dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam usaha aplikasi digital. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis model matematis dapat mendukung pengambilan keputusan dalam optimasi usaha penjualan aplikasi premium. Pada penelitian ini, tujuan penulisan makalah disusun berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model sistem persamaan linear yang mampu merepresentasikan proses pengelolaan usaha penjualan aplikasi premium usaha matematika yang dikelola oleh HMD Matematika Universitas Negeri Malang. Model ini disusun secara matematis dan terstruktur, sehingga mampu menggambarkan kondisi usaha secara sistematis dan mudah dianalisis. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel usaha dengan menggunakan model sistem persamaan linear. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui keterkaitan antara jumlah penjualan, biaya operasional, pendapatan, serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja usaha aplikasi digital tersebut. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis matematis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis ini khususnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi optimasi usaha, menghitung keuntungan, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan penjualan aplikasi premium.
Pada bagian ini, kajian pustaka membahas mengenai aljabar linier dan sistem persamaan linier. Aljabar linier merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur seperti vektor, matriks, transformasi linier, serta sistem persamaan linier. Konsep ini sangat penting karena mampu menjelaskan hubungan antara beberapa variabel yang saling berkaitan secara simultan. Nah, menurut Anton dan Rores 2019, sistem persamaan linier digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antar besaran dalam suatu permasalahan. Dengan menggunakan sistem ini, hubungan antar variabel dapat dianalisis secara matematis dan terstruktur, sehingga mempermudah proses pemecahan masalah yang kompleks. Penyelesaian sistem persamaan linier dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, inverse matrix, serta determinan. Metode-metode ini tidak hanya menghasilkan solusi numerik, tetapi juga membantu dalam memahami pola hubungan antar variabel, yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, pada subbab ini membahas mengenai peran matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Matematika tidak hanya digunakan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam praktik bisnis sehari-hari. Menurut Susetyo 2020, matematika terapan membantu pelaku usaha dalam menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan proses bisnis secara kuantitatif. Model matematika digunakan sebagai alat pengambilan keputusan karena mampu menggambarkan hubungan antar variabel ekonomi seperti pendapatan, biaya produksi, investasi, dan keuntungan. Pendekatan matematika berbasis model linier memungkinkan pelaku usaha memahami hubungan langsung antara input dan output. Dengan demikian, keputusan manajerial dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan minim resiko. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif matematis. Data yang digunakan berupa data primer dari catatan keuangan USMAT periode September hingga Oktober 2025 serta hasil wawancara dengan pengurus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang dibentuk. Selanjutnya yaitu gambaran transaksi USMAT. Berdasarkan data transaksi selama periode penelitian terdapat 35 transaksi penjualan. Modal awal yang digunakan yaitu sebesar Rp362.000 dengan total penjualan Rp566.000 dan menghasilkan laba bersih yaitu Rp204.000. Data ini menunjukkan bahwa aplikasi Canva dan CapCut memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi, yang mencerminkan kebutuhan dan gaya hidup digital mahasiswa. Selanjutnya yaitu pembentukan model matematis. Dalam pembentukan model, kami mendefinisikan variabel X sebagai jumlah pembeli Canva, Y sebagai jumlah pembeli Netflix, dan Z sebagai jumlah pembeli CapCut. Berdasarkan data transaksi dan juga asumsi yang digunakan, dibentuklah sistem persamaan linier yang menggambarkan hubungan antara jumlah pembeli dan total pendapatan. Dengan sistem persamaan liniernya yaitu X min Z sama dengan 3, X plus Y plus Z sama dengan 35, 12X plus 33Y plus 20Z sama dengan 566. Maka, ketiga persamaan ini menjadi dasar analisis matematis pada penelitian kami. Selanjutnya, penyelesaian dengan eliminasi Gauss. Untuk mempermudah penyelesaian sistem persamaan linear, ketiga persamaan diubah ke dalam bentuk matriks augmented, sehingga diperoleh matriks augmented sebagai berikut. Langkah awal adalah melakukan operasi baris elementer dengan eliminasi pada kolom pertama menggunakan baris pertama sebagai pivot. Baris pertama dikalikan min 1 kemudian ditambah baris kedua, dan baris pertama dikalikan min 12 kemudian ditambahkan kepada baris ketiga. Nah, setelah dilakukan operasi baris elementer, diperoleh matriks berikut. Selanjutnya, lakukan eliminasi pada kolom kedua. Sama seperti tadi menggunakan operasi baris elementer, gunakan baris kedua sebagai pivot.
dengan mengalihkan baris kedua dengan min 33 kemudian ditambah ke baris ketiga. Sehingga diperoleh matriks berikut. Dari baris ketiga diperoleh nilai min 34Z sama dengan min 526. Dengan demikian nilai Z-nya yaitu 263/17. Setelah didapatkan nilai Z, substitusikan nilai Z ke persamaan baris kedua yang menghasilkan nilai Y yang sama dengan 18/17. Kemudian substitusi nilai Y dan Z ke persamaan baris pertama yang menghasilkan nilai X yaitu 314/17. Dengan demikian solusi sistem persamaan linear adalah dengan nilai X 314/17 atau sama dengan 18,47, nilai Y 18/17 atau sama dengan 1,06, dan nilai Z yang 263/17 yang sama dengan 15,47. Kesimpulan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai variabel X, Y, dan Z berbentuk pecahan. Secara matematis, solusi tersebut memenuhi sistem persamaan linear yang dibentuk. Namun, secara kontekstual, nilai tersebut belum sepenuhnya mempresentasikan kondisi nyata karena jumlah pembeli seharusnya berupa bilangan bulat. Hal ini menunjukkan bahwa model sistem persamaan linear yang digunakan bersifat ideal dan berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam mencapai pendapatan tertentu. Untuk memperoleh solusi yang lebih realistis dalam konteks jumlah pembeli, diperlukan pendekatan lanjutan seperti pemrograman linear dengan kendala bilangan bulat atau integer programming. Sekian presentasi dari kelompok 3 untuk proyek akhir aljabar linear elementer. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaian materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.